Salam. Untuk memulai perenungan kita, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan diambil dari surat Paulus ke jemaat Filipi, pasal 3 ayat 4b sampai 14, yakni Evangelium di Minggu Judika tanggal 3 April 2022. Itu dalam minggu-minggu Paskah. Begini dikatakan apostol Paulus di sana. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman yang akan kita renungkan dalam bingkai tema berlari menuju panggilan surgawi. Itu tema usulan gereja kita. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati, dan melakukan perintah Tuhan. Amin. Mari kita ambil makna firman ini bagi kita sekarang. Yang pertama, sungguh indah loh hidup berdasarkan syariat agama Yahudi itu, tapi sayangnya semua berupa rekayasa agama, rekayasa manusia, dan gagal membuat manusia hidup dalam Tuhan. Saulus adalah seorang Yahudi asli tetapi lahir di diaspora atau perantauan di Tarsus, daerah Kilikia. Kota ini merupakan kota tempat tinggal berbagai suku bangsa, Yunani, Yahudi, Romawi, dan juga ada orang-orang pribumi dan lain-lain di sana. Bahasa sehari-hari rakyat adalah bahasa Yunani, bahasa pemerintahan adalah bahasa Latin, tetapi orang Yahudi terus menggunakan bahasa Yahudi atau Ibrani atau Aramaik di rumah dan di sinagogi. Saulus fasih dalam berbahasa Yunani dan Ibrani. Saulus lahir di Tarsus kira-kira tahun 2 Masehi, dan di hari ke-8 setelah kelahirannya dia disunat. Biasanya keluarga Yahudi mendidik anak-anak sangat ketat dalam ketaatan kepada hukum Taurat atau syariat agama Yahudi. Saulus yang nama Yunaninya Paulus mendapat pendidikan agama Yahudi yang ketat di keluarga orang tuanya, sampai peringkat yang disebut bar mitzvah atau anak Taurat, anak-anak hukum Taurat.
Dia berada di Tarsus, dididik orang tuanya dan guru agama Yahudi di sinagoge yang ada di Tarsus. Umur 15 setelah lepas tingkat bar mitzvah, atau bagi kita lepas sidi, dia dikirim ke Yerusalem agar mendapat pendidikan agama yang lebih baik. Dia diserahkan untuk dididik Rabbi Gamaliel, Kisah 22 ayat 3, seorang anggota mahkamah agama Yahudi, guru terbaik di Yerusalem, dan seorang tokoh Farisi yang fanatik. Tetapi Rabbi ini kurang setuju dengan pemburuan terhadap pengikut Yesus Kristus. Baca Kisah 5 ayat 34-40. Dengan latar belakang pendidikan itu, Saulus menjadi pengikut kaum Farisi yang sering mengkritik dan memata-matai Yesus dalam pekerjaannya. Apakah Saulus seorang yang masih muda, 7 tahun lebih muda dari Yesus, pernah bertemu dengan Yesus dari Nazaret selama Yesus melayani di Yerusalem? Tidak diberitahu dalam Perjanjian Baru. Tetapi dapat dikatakan bahwa Saulus atau Paulus sedikit banyak mengetahui perlawanan kaum Farisi kepada gerakan Yesus, baik dalam ajaran dan praktek keagamaan. Saulus menjadi seorang yang sangat fanatik radikal Farisisme, sehingga dia langsung mendaftar menjadi salah seorang pembasmi pengikut Yesus yang mereka anggap sebenarnya sudah harus lenyap setelah tokoh gerakan itu, yakni Yesus, sudah berhasil mereka bunuh secara sadis dan kejam. Tetapi ternyata pengikut Yesus semakin banyak, maka harus dibasmi dengan kekerasan. Paulus ingin menjadi tokoh besar di kalangan Farisi melalui keaktifannya memburu pengikut Yesus Kristus. Dia ingin lebih hebat dari gurunya Gamaliel dalam bersikap terhadap pengikut Yesus. Dengan demikian, Saulus memiliki status keyahudian, kefarisian, maupun keagamaan yang menurutnya sempurna waktu itu. Bukan mengada-ada ketika Paulus mengatakan, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Di surat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku seorang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Itu Filipi 3 ayat 4a di perikop kita sampai ayat 6. Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikian Kisah 22 3-5. Luar biasa sempurnanya pengabdian Saulus kepada Tuhan menurut hukum syariat Yahudi dan status sebagai orang Yahudi. Dia bukan Yahudi sembarangan. Dalam hal keyahudian, dia orang Israel, yakni bangsa yang dipilih dan dikasihi Tuhan. Dia dari suku Benjamin, yakni dari suku ini Tuhan memilih raja bangsa Israel yang pertama, yakni Saul, suku yang tidak memihak kepada Jeroboam bin Nebat sewaktu kerajaan Israel pecah dua. Dia orang Ibrani asli, bukan peranakan dan bukan pula proselit. Dia adalah bagian dari bangsa yang dipersiapkan Tuhan menjadi berkat bagi bangsanya Israel dan bangsa-bangsa lain. Menurut perhitungan hukum kebangsaan Israel, status Saulus itu pasti mendapat pahala yang besar dari Tuhan. Selain kebanggaan rasialis berdasarkan garis keturunan tersebut, Saulus memberitahu lagi jasa dan kepatuhannya beragama, yakni disunat hari ke-8 setelah lahir, masuk anggota kaum Farisi yang paling ketat mematuhi hukum agama Yahudi, termasuk 611 hukum dan aturannya, melakukan hukum-hukum itu tanpa cacat, sangat terdidik oleh guru yang tersohor yang anggota mahkamah agama. Jasanya kepada agama Yahudi sebagai penambah amal saleh dan pahalanya, dia sangat giat dan sangat maju dalam tugas menganiaya
kaum pengikut Yesus dari Nazaret dan mendapat restu dari imam besar dan majelis tua-tua. Dengan semuanya ini dia percaya bahwa dia mendapat pahala yang lebih besar lagi dari Tuhan Jehovah Elohim, sembahan umat Israel. Mengapa Saulus begitu bergairah menghancurkan kumpulan pengikut Yesus sebelum dia bertobat? Ini alasannya. Karena bagi kaum Farisi Yesus itu pengasar atau rabi sesat. Bahkan Injil yang diberitakannya dianggap awan gilayon atau dosa orang-orang pinggiran. Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan, kata mereka, dan itu salah menurut agama Yahudi, dan pengikutnya pun sesat dan harus dimusnahkan. Farisi tidak mengakui Yesus seorang nabi, karena tidak mungkin seorang nabi berasal dari Galilea, harus dari Judea atau Yerusalem. Bagi Farisi mempercayai Yesus sebagai anak Allah atau Ben Elohim atau firman Allah yang menjadi manusia sama sekali tidak masuk akal dan di luar rumus keimanan maupun keagamaan Yahudi. Bagi Farisi, Yesus yang tidak jelas asal-usulnya dan silsilahnya, karena waktu itu belum ditulis silsilah Yesus seperti dalam Injil-Injil, makanya Yesus tidak masuk rumus pengharapan Mesias yang dinantikan Yahudi. Sehingga bagi mereka Yesus sama sekali bukanlah Mesias. Yesus jelas sudah mati dibunuh dan mati di kayu salib, dan kebangkitannya hanya kebohongan yang disebarkan para pengikut Yesus. Demi keutuhan Yahudi dan kemurnian ajaran hukum Musa sebagai dasar peradaban Yahudi, maka ajaran Yesus dan para pengikutnya harus dilenyapkan dari bumi ini. Dan itu dianggap tugas mulia. Saulus sebagai orang Farisi sangat bangga sebagai orang yang turut menegakkan agama Allah, karena dia menganggap bahwa dengan giat melakukannya, dia yakin memperoleh banyak pahalanya di dunia dan di hadapan Allah. Tapi belum tentu itu membuat orang masuk surga. Dasar kuat bagi sikap Paulus ini adalah penyangkalannya terhadap Yesus Kristus sebelum Yesus Kristus menangkapnya. Paulus memaparkan masa lalunya itu agar jangan ada orang Kristen yang Yahudi menyombongkan diri karena statusnya sewaktu sebelum menjadi pengikut Yesus Kristus. Paulus menganggap semua pengalaman indah berbangsa dan beragama di masa lalunya itu sebagai sampah, sebagai skubala atau kotoran, karena Saulus telah memastikan bagi dirinya bahwa status dan kesalehannya itu tidak membuktikan bahwa dia memahami tentang ketuhanan dan kemesiasan menurut kitab suci perjanjian lama dengan benar, dan tidak memastikan dia berada dalam jalan keselamatan. Sebab walaupun seseorang memiliki pahala besar sebesar dunia ini, itu tidak menjamin seseorang itu mengalami keselamatan dan pengampunan dosa. Status kebangsaan dan kesalehan keagamaannya di masa lalu itu masih berupa panggilan duniawi atau agamawi dan tidak berisi panggilan surgawi. Padahal Paulus telah meyakini bahwa beragama yang benar itu harus memiliki panggilan surgawi yang menjadi dasar bagi panggilan duniawi atau agamawi. Di zaman sekarang ada orang beragama yang mengaku Yesus Kristus sebagai Nabi dan sebagai Mesias, tetapi sangat keras menyangkal status Yesus sebagai anak Allah atau sebagai Tuhan atau sebagai firman Allah yang menjadi manusia atau sebagai seorang yang mati disalibkan, yang dengan sendirinya menyangkal makna ketersaliban Yesus dan kemudian kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Mereka tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat, walaupun mereka mengaku Yesus Kristus itu naik ke surga dan sekarang berada di surga dan akan datang kelak di akhir zaman dan diberikan status sebagai penguasa langit dan bumi, sebagai orang yang paling mulia di dunia dan di surga, sebagai hakim di akhirat penentu manusia masuk surga atau tidak. Konsep kemesiasan Yesus atau Isa Al-Masih bagi mereka tidak mengandung karya keselamatan dan pengampunan dosa umat manusia. Kefanatikan mereka terhadap agama mereka beragama dan melakukan syariat hukum agama mereka
mirip dengan kefanatikan Saulus sebelum Saulus bertemu dengan Yesus Kristus. Bahkan masih banyak di antara mereka yang melegalkan tindakan membunuh pengikut Yesus atas nama agama mereka. Di akhir abad 20 hingga awal abad 21 ini sungguh banyak orang Kristen yang saleh, yang dibantai dan dibunuh oleh kelompok yang menamakan dirinya ISIS, Boko Haram, Al-Qaeda, dan berbagai kelompok radikal lainnya yang mengatakan diri mereka sebagai penegak agama Allah. Mereka ini tidak menuduh Yesus Kristus sebagai nabi atau Mesias sesat. Menurut mereka orang Kristen yang sesat dalam mengenal Yesus Kristus. Karena mereka orang Kristen terlalu maju dalam mempercayai Yesus Kristus. Menurut mereka, sehingga umat Kristen katanya mempercayai sebagai Tuhan, anak Allah, atau bahkan sebagai Tuhan atau Allah. Karena Yesus Kristus mengerjakan banyak hal-hal perbuatan ilahi. Itulah kata mereka terhadap orang Kristen. Padahal orang Kristen mengaku Yesus sebagai Tuhan bukan hanya karena perbuatan ilahi yang dilakukan oleh Yesus. Sedangkan bagi mereka sehebat apapun ilahinya perbuatan yang dilakukan Yesus Kristus, mereka tetap mengenal Yesus sebagai manusia biasa, nabi, Mesias, dan sama sekali bukan Tuhan. Mengapa mereka demikian? Karena pengenalan mereka kepada Yesus Kristus masih sungguh serba tanggung, berisi penyangkalan, dan masih berkisar dalam kelahirian saja, dan demi merebut pahala dari Allah. Menurut saya mereka kurang berani percaya kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Menyikapi sikap-sikap seperti sikap Saulus sebelum bertobat dan sikap anti-Kristen zaman sekarang, orang Kristen yang setia kepada Yesus Kristus harus tekun berdoa dan memohon kepada Yesus Kristus agar Yesus Kristus menangkap mereka seperti dilakukan oleh orang Kristen pasca kenaikan Yesus ke surga. Sejarah gereja menunjukkan bahwa orang Kristen butuh 300 tahun berdoa dan menginjil dengan jalan damai, penuh penderitaan hingga seluruh dunia dimenangkan bagi Kristus. Makanya perjuangan itu harus masih diteruskan lebih dari 300 tahun lagi. Yang kedua, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Pengalaman Saulus di jalan memasuki kota Damsyik membuat sikap dan wawasan pengenalan Paulus tentang Yesus Kristus serta teologi, terutama kristologi Paulus, berubah 180 derajat. Dari pembenci Yesus dan pengikut Yesus menjadi pembela Yesus dan pengikut Yesus. Cerita di kisah 9 itu menunjukkan bahwa Saulus benar-benar mengalami bahwa Yesus itu masih hidup, yang berarti dia benar-benar bangkit dari kematian dan dapat menyapanya serta menegurnya. Dialog dalam pengalaman itu, Saulus menanyakan, "Siapakah engkau Tuhan?" atau Kurios atau Adonai. Jawaban yang diterima Paulus, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Jawaban itu menegaskan kepada Saulus bahwa Adonai itu adalah Yesua atau Yesus. Berdasarkan pengalaman ini, Saulus atau Paulus mengenal Yesus bukan hanya nabi, tetapi Tuhan dan Mesias atau Kristus yang dinanti-nantikan umat Israel menurut nubuat nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dari itu Paulus membangun kristologi atau pengenalan akan Kristus maupun kiriologi, pengetahuan ketuhanan dalam diri Yesus, dan menjadi pemberita utama untuk kebenaran Injil Kristus. Bagi Saulus atau Paulus, nama Yesua dalam diri Yesus Kristus atau Yesua HaMasiah bukan lagi hanya sekedar nama, melainkan sudah menjadi petunjuk bahwa Jehovah dalam dan melalui karya Yesus datang menyelamatkan umat manusia dari genggaman kuasa dosa dan maut. Yesua berarti Yahweh atau Jehovah menyelamatkan. Saulus mengenal Yesus Kristus berdasarkan wahyu dari Yesus Kristus sendiri. Efesus 3:3 dan berikut. Dari penyataan Yesus Kristus, Galatia 1:12. Ditambah dari kesaksian-kesaksian para pengikut Yesus di Damsyik, kisah 9:19b dan yang berikut. Juga dari kalangan Kristen di tanah Arab, Galatia 1:7.
sewaktu dia berada di sana beberapa hari setelah penangkapannya, dan pengenalannya berdasarkan kesaksian dalam perjanjian lama. Makanya Pauluslah yang mempertahankan kristologinya berdasarkan berita-berita perjanjian lama. Saulus mengenal Yesus sebagai Mesias dan kemesiasannya benar-benar sesuai dengan pengharapan Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama sebagai Mesias yang menderita, Yesaya 53, dan sekaligus Mesias anak Daud. Dari itu Saulus mengenal Yesus sebagai juru selamat. Kristologi yang ditemukan Saulus sangat jauh berbeda dari pengetahuan kemesiasan kaum Farisi dan pengetahuan kealmasihan yang dianut kelompok penghormat Yesus sebagai Isa Al-Masih. Ilmu kemesiasan atau kristologi yang mereka kembangkan tidak memberi arti yang benar karena hanya mengandung pengenalan lahiriah tentang Mesias dan tidak ada pengenalan kemesiasan surgawi daripada Yesus. Tetapi Saulus memberikan arti dan makna Mesias atau kristologi yang sangat mendalam, sangat teosentris dan alkitabiah. Bagi Paulus, Kristus itu adalah, inilah banyak sekali dari surat Paulus ini kita tahu, Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa, Tuhan kita, Roma 1 ayat 4. Anaknya atau anak Tuhan atau anak Allah, Yesus Kristus. Yesus Kristus anak Allah, 2 Korintus 1:19, 1 Korintus 1:9 baca ya. Paulus menyebutnya dengan kombinasi nama ini, Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus dan banyak ayat-ayatnya. Atau Yesus Kristus Tuhan kita, banyak sekali ayat-ayatnya. Menurut Paulus ada penebusan dalam Kristus Yesus, Roma 3:24. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, Roma 3:25. Kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Roma 5:21. Dan Yesus Kristus adalah gambar Allah yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus yang membuat kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, Roma 6:11. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Roma 6:23. Kristus Yesus yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, Roma 8:34. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, 2 Timotius 2:28. Tuhan Yesus Kristus dapat dikenakan sebagai perlengkapan senjata terang, Roma 13:14. Yesus Kristus yaitu dia yang disalibkan, 1 Korintus 2:2. Paulus memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, 2 Korintus 4:5, dengan tujuan supaya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, Filipi 2:11. Yesus Kristus dibangkitkan Allah Bapa dari antara orang mati, Galatia 1:1. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, Galatia 3:26, Efesus 1:5. Orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, Efesus 2:19-20. Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Filipi 3:20, 1 Timotius 1:1 dan yang lain-lain. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Kolose 1:3. Orang percaya mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal, 2 Timotius 2:10. Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, 2 Timotius 4:1. Demikianlah sedikit catatan Paulus atau pendapat Paulus menegaskan bahwa pengenalannya akan Kristus Tuhan lebih mulia dari semuanya. Apa artinya semuanya? Lebih mulia dari semua pengenalan kemesiasan Yahudi dan penghormat Isa Al-Masih alaihi salam. Tentu saja Paulus melepas semua kristologi atau pengetahuan kemesiasan ala Yahudi dan ala Isa Al-Masih, karena semuanya itu menghambat dirinya memperoleh Kristus yang mulia itu
dan menghalangi dia tiba kepada kebenaran Allah dan hanya tiba pada kebenaran dirinya karena menjalankan hukum Taurat. Sedangkan kebenaran yang diperoleh Paulus itu adalah kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Bandingkan Galatia 2:16. Keberadaan dalam kebenaran yang Allah anugerahkan ini menghilangkan atau membuat tidak berguna kesombongan maupun arogansi karena kebenaran Tauratis atau kebenaran syariatis dan rasialis. Kebenaran syariatis atau Tauratis selalu membuat manusia membenarkan diri di hadapan Tuhan, bukan tunduk kepada Tuhan. Sedangkan kebenaran Kristus yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan membuat manusia mengakui di hadapan Tuhan bahwa hidupnya keseluruhan hanyalah sola gratia. Keselamatan dan pengampunan dosanya adalah sola gratia dalam Kristus yang disambut dengan sola fide atau hanya oleh iman dalam Kristus. Kebenaran sola gratis dalam Kristus membuat Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya, yakni panggilan agamawi syariatis Yahudi, dan mengarahkan dirinya kepada apa yang ada di hadapannya, yakni panggilan surgawi dalam Kristus. Pengikut Yesus bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Demikian Filipi 3:3. Mengapa Paulus mengejar panggilan surgawi itu? Paulus ingin mengikut jejak Tuhan Yesus Kristus seperti dia tegaskan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian dalam teks kita Filipi 3:10-11. Paulus sudah mengenal Yesus Kristus seperti dipaparkan tadi. Dia telah masuk dalam persekutuan dalam penderitaan Yesus Kristus, yakni penderitaan yang membuka jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Paulus telah berhasil menjalani serupa dengan Yesus Kristus dalam kematiannya, yakni mati disalibkan oleh orang-orang antikristus di Roma. Yang berikutnya adalah mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Dia yakin dan juga kita yakin bahwa Paulus yang sekarang berada di Firdaus itu pada akhirnya akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati dan tidak lagi mengalami kematian yang kedua, karena akan dimasukkan Yesus Kristus Hakim Agung di akhirat nanti ke dalam surga kekal. Sebelum kematiannya, Paulus walaupun sudah yakin bahwa kehidupan kekal itu sudah dianugerahkan kepadanya dan hidupnya telah diselamatkan oleh Kristus, dia tidak menjadi sombong, tetapi dengan penuh kerendahan hati mengatakan bahwa dia masih harus berlari mengejar untuk menangkap anugerah atau hadiah kehidupan di dalam Kristus. Hadiah yang sudah diletakkan Tuhan di garis finish kehidupannya harus dia kejar dengan berlari-lari atau dengan berusaha semaksimal. Junaninya dioko, Filipi 3:14. Dia tidak boleh main-main dan harus tetap waspada agar dia tak berada di runway yang ditentukan oleh Tuhannya. Masa hidup Paulus yang rela memikul derita seperti Kristus Yesus menjadi masa mengubah kehidupan duniawi yang penuh kekerasan, penjajahan, kesombongan jasmani dan kesombongan rohani, kesombongan agamis dan kesombongan rasialis, menjadi kehidupan yang penuh kerelaan berkorban. Rela memikul derita demi kemaslahatan hidup orang lain, kehidupan yang penuh dengan sikap mengampuni, kehidupan kesetaraan yang saling membahagiakan, kehidupan yang saling mangordihon atau saling membela dalam hal kebaikan. Dari itu dapat diduga apa yang dimaksud Paulus dengan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada dua hal tersirat di dalamnya, yakni satu, upah surgawi yang akan diperoleh apabila Paulus telah meninggalkan dunia ini dan dipanggil Yesus ke Firdaus. Upah itu berupa kehidupan yang kekal. Sebab bagi yang meninggal dalam Kristus berlaku janji Tuhan Yesus yang mengatakan,
Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23:43. Dan yang kedua, selain itu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus juga dapat diartikan sebagai petunjuk kepada kehidupan atau pekerjaan atau jabatan yang dipangku sebagai pengikut atau pelayan Kristus selama masih berada di dunia sebelum meninggal. Hidup, jabatan, atau pekerjaan pelayanan itu merupakan runway atau landasan berlari. Sewaktu berlari kencang atau berusaha semaksimal mengejar upah yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus. Sewaktu berlari di landasan lari atau runway ibarat pesawat terbang yang sedang berpacu di landasannya, ada panggilan surgawi bagi pelari, yakni memberitakan Injil, tidak jemu-jemu melakukan kebaikan kepada semua orang, benar-benar hidup dalam kasih, mengasihi Allah dan mengasihi semuanya, mengajar semua orang melakukan apa yang sudah diperintahkan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus Kristus, dan setia sebagai pelaku firman selama hidup. Itulah upah yang dijanjikan Tuhan kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, saya yakin bahwa tidak ada dari antara kita yang undur dari arena lomba lari ini mengejar upah yang lebih mulia dari segala pahala yang dijanjikan oleh sesuatu agama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menasihati kami untuk bertekun, berlari dan berlari mengejar upah kami yang telah Engkau sediakan di akhir hidup kami di Firdaus, dan juga upah kami sewaktu kami berlari di runway, landasan lari kami menuju akhir hidup kami, yakni dalam segala kerumitan kehidupan kami, dan dalam segala pekerjaan kami, dalam segala jabatan kami, semua Kau sediakan upah atau panggilan surgawi, sehingga kehidupan kami di dunia ini betul-betul mulia dan dilihat orang itulah kehidupan yang benar-benar indah dan lebih mulia dari semua corak kehidupan yang dianjurkan oleh agama manapun di dunia ini. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni dosa bangsa kami, pelihara bangsa kami tetap dalam keadaan damai dan mampu saling mengampuni. Jauhkan percekcokan dari antara bangsa kami, karena Engkaulah yang mendirikan negara Pancasila, Republik Indonesia yang kami cintai ini. Semakin habislah COVID-19 sehingga kami dapat bekerja sangat normal. COVID-19 bukan hanya endemi tetapi hilang sama sekali oleh karena kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus sempurnakan doa kami dan dengarkan kabulkanlah doa kami. Amin.